Kalau menggunakan ini adalah mouse hitam ya. Ini tidak terlalu padat teman-teman, tetapi kalau biasanya mouse bawaannya adalah mouse putih, biasanya padat banget. Nah, kalau teman-teman tidak pintar dalam merawat bisa berakibat fatal dan kematian. Nah, untuk mengurangi mouse juga tergantung pada situasi dan kondisi di halaman ataupun di kebun teman-teman ya. Assalamualaikum teman-teman pecinta anggrek, selamat datang kembali di channel aku, Devi Anggina. Terima kasih sudah klik video ini dan aku ucapkan selamat datang untuk teman-teman yang baru di channel aku. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video dariku. Pada video kali ini aku mau berbagi tips bagaimana cara merawat anggrek bulan agar dia tumbuh dengan baik, dengan subur, dan nanti bonusnya adalah dia akan berbunga cantik seperti ini. Anggrek bulan terkenal akan susahnya dalam perawatan ya teman-teman, karena dia memang agak rewel dan banyak banget yang WA aku, anggrek bulanku kok mati ya, terus selalu setiap baru beli tumbuh dengan baik, terus bunganya baik, daunnya bagus, tapi setelah dirawat beberapa bulan berakhir dengan mati. Nah, biasanya anggrek bulan kalau kita beli itu pasti menggunakan media moss seperti ini ya, bisa moss hitam ataupun moss putih. Jadi ada dua media itu yang kalau biasa kita beli anggrek, media bawaan adalah moss hitam ataupun moss putih. Nah, kunci dalam merawat anggrek bulan yang pertama dan yang paling utama adalah media ya teman-teman. Kalau teman-teman pengen anggreknya tumbuh dengan baik, terus subur, yang pasti kita harus perhatikan media. Kalau teman-teman rajin menyiram, usahakan jangan menggunakan media moss. Nah, aku punya beberapa contoh di sana. Yuk ke sana yuk. Aku punya beberapa contoh anggrek bulan yang sudah aku repotting dan dia tumbuh subur banget. Nih, jadi ini awalnya adalah medianya menggunakan moss putih ya teman-teman, tuh terlihat menggunakan moss putih. Nah, setelah aku repotting ini, jadi akarnya tuh menjalar-jalar banyak banget dan dia selalu menumbuhkan daun baru. Ini awalnya adalah anggrek bulan pasca yang tidak aku jual karena kondisinya agak sakit, jadi aku rawat sendiri, tetapi dia subur banget ya. Nih akarnya sampai keluar, padahal ini baru sekitar 1,5 bulan ya, baru 1,5 bulan dan sudah kondisinya sudah seperti ini, akarnya sudah sangat nempel. Nah, lalu apa sih yang aku lakukan sehingga anggrekku bisa seperti ini? Yang pertama, aku mengurangi mossnya ya teman-teman, karena di sini situasi kebunku tuh lembab karena banyak tanaman dan tidak terlalu panas, makanya mossnya aku kurangin. Kalau menggunakan ini adalah moss hitam ya. Ini tidak terlalu padat teman-teman, tetapi kalau biasanya mouse bawaannya adalah mouse putih, biasanya padat banget. Nah, kalau teman-teman tidak pintar dalam merawat bisa berakibat fatal dan kematian. Nah, untuk mengurangi moss juga tergantung pada situasi dan kondisi di halaman ataupun di kebun teman-teman ya. Kalau di sini media situasinya sangat lembab, atau mungkin teman-teman yang berada di tengah perkotaan yang sangat panas, ini juga jangan terlalu dikurangi banyak ya, karena nanti teman-teman capek dan harus sering menyiram. Kalau nggak disiram dehidrasi. Nah, kalau teman-teman tinggal di daerah perkotaan tuh tinggal diurai saja, jangan terlalu padat yang pasti. Boleh dikurangin, boleh enggak kalau untuk ini, tapi kalau untuk
Moss putih usahakan wajib ya teman-teman, wajib dikurangin. Nah ini pun mau aku kurangin sedikit. Yang penting diurai, jangan terlalu padat. Nah ini medianya, media tambahannya adalah arang ya. Aku sudah sediakan pot. Untuk potnya juga teman-teman harus mencari pot yang banyak sirkulasi udaranya. Nah bagian dasar aku kasih media arang. Nah selanjutnya baru anggrek bulannya. Jangan terlalu padat. Nah untuk menopang ini kan kayak gini ya, bisa dikasih penyangga, atau kalau nggak dikasih penyangga juga bisa kasih arang di bagian sisinya agar dia bisa berdiri dengan kokoh. Nah jadinya seperti ini teman-teman. Jadi ini aku kurangin mossnya sedikit ya, karena moss hitam tuh masih agak aman kalau menurutku, kalau sepengalamanku ya, karena mungkin aku sendiri yang tidak cocok menggunakan moss putih, aku lebih cocok menggunakan moss hitam. Ini makanya aku kurangin sedikit agar aku tidak terlalu sering menyiram. Nah setelah medianya seperti ini ya, jadi ini nanti untuk penyiraman juga teman-teman harus perhatikan apakah medianya masih basah atau enggak. Kalau pakai media yang lebih banyak arangnya, teman-teman bisa siram setiap hari. Nah ini adalah contoh penggunaan media yang lebih banyak menggunakan arang. Jadi mossnya sedikit banget, moss hitam sedikit, sisanya adalah arang. Ini aku siram setiap hari, kalau tidak dia dehidrasi. Dan juga untuk angbul yang ditempel itu juga harus rajin disiram ya teman-teman, karena rawan sekali dehidrasi karena dia menggunakan media yang sangat sedikit, dan pasti karena tidak dibalut dengan pot, medianya akan lebih cepat kering. Yang kedua adalah setelah penggunaan media, ini juga tidak kalah penting ya teman-teman, yaitu pencegahan jamur, karena anggrek bulan ini juga rawan terkena infeksi jamur. Makanya kita harus rajin semprotkan fungisida. Untuk fungisida aku sekalian pakai yang ada bakterisida. Nah untuk fungisida aku menggunakan fungisida yang sekaligus mengandung bakterisida, yaitu ini aku pakai merek ini, Kuproxat ya. Ini beratnya adalah 200 ml. Aku juga sedia, jadi teman-teman yang membutuhkan bisa WA aja ke nomorku. Untuk harganya 50.000 segede ini. Dan untuk penggunaan aku biasanya sih kira-kira ya, karena aku pakai spray yang besar, jadi kira-kira 1 ml per liter. Dan aku semprotkan 1 minggu sekali, tapi terkadang aku juga lupa teman-teman. Tapi sih sejauh ini aman ya, sekalipun aku terkadang lupa karena ini tidak terkena hujan langsung. Lalu yang ketiga adalah penempatan. Nah, karena anggrek bulan tidak menyukai sinar matahari yang terlalu banyak, jadi dia hanya membutuhkan sekitar 30% kebutuhan sinar matahari. Aku letakkan di sini ya. Jadi tidak terkena hujan langsung dan tidak terkena sinar matahari langsung. Sebenarnya bisa apabila mereka terkena hujan ataupun panas, tetapi paling ditempel ya teman-teman, ditempel di batang pohon seperti ini. Tempatku ini sebenarnya kalau sebenarnya nggak panas langsung sih ya, tapi kalau siang tuh panasnya ke arah sini, jadi otomatis anggrek-anggrekku yang di sana yang ditempel ini nih terkena panas dan hujannya. Lalu yang keempat adalah pemupukan. Pemupukan juga penting ya teman-teman, karena anggrek pasti membutuhkan nutrisi tambahan. Tapi kalaupun tidak, jadi nanti hasilnya seperti ini. Ini jarang banget aku pupuk karena letaknya di sini dan sering kelewatan. Daunnya tidak gede ya. Padahal ini aslinya bisa daunnya besar. Dan dia juga belum berbunga setelah pasca bunga 2 dulu banget. Nah mungkin ini setelah ini aku lakukan tindakan untuk rajin kasih pupuk.
Ini karena kondisinya agak kurus ya menurutku, karena daunnya tidak terlalu lebar, padahal dia sebenarnya plannya tuh jumbo. Jadi nanti aku kasih pupuk pertumbuhan dulu, nanti kalau sudah kelihatan seger, ginuk-ginuk, akarnya banyak, baru aku kasih pupuk pembungaan. Dan yang terakhir adalah penyiraman seperti yang tadi aku singgung di awal waktu repotting. Penyiraman juga penting ya, jadi jangan biarkan mereka dehidrasi dan juga jangan terlalu lembab, karena anggrek bulan ini tidak menyukai hal yang terlalu basah, media yang terlalu basah, jadi dia lembab saja seperti ini nih, jangan disiram. Pokoknya kalau akarnya masih hijau itu jangan disiram. Kalau ini nih sudah nggak apa-apa untuk disiram. Nah, anggrek sebenarnya dia lebih mending untuk kekeringan dibanding terlalu basah, karena kalau terlalu basah bisa mengakibatkan busuk, dan apabila kalau sudah busuk nanti sudah tidak bisa diselamatkan kembali. Apabila kekeringan kita tinggal rajin aja disiram, nanti dia akan segera segar kembali. Demikian tadi beberapa tips dalam merawat anggrek bulan. Nah, sejauh ini aku lakukan seperti itu, seperti yang tadi aku sebutkan, dan anggrekku sejauh ini sih tidak ada yang mengalami kebusukan ya teman-teman, karena beberapa anggrekku yang menggunakan pot itu tidak aku letakkan di tempat yang terkena hujan, jadi yang terkena hujan itu hanya yang ditempel. Sekian dulu videoku kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share videoku agar bisa dinikmati oleh teman-teman pecinta anggrek di seluruh Nusantara. Selamat berkebun dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.